Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang probability ya, atau peluang. Jadi ini adalah sebuah bahasa yang nyaman untuk digunakan, yang pas untuk digunakan ketika kita berbicara pemodelan. Ya, pemodelan di sini dari data-data di dunia nyata. Mengapa? Karena di dunia nyata ini ada unsur uncertainty, ada unsur ketidakpastian. Itu yang perlu dimodelkan. Jadi kita tidak bisa menghilangkan, tiba-tiba berasumsi semua itu serba pasti. Ya. Jadi kita katakan di sini bahwa statistik itu adalah secara umum dia concern pada sesuatu yang bersifat likelihood, ya, seberapa likely, ya, seberapa kira-kira seberapa peluangnya akan terjadi, seberapa kemungkinan akan terjadi, ya. Jadi bukan melulu hal yang absolut gitu. Maka di sini saya sampaikan di awal tadi kita perlu menggunakan bahasa probabilitas, ya. Nah, jadi probabilitas ini bahasa yang bisa merepresentasikan ketidakpastian tadi, ya, uncertainty tadi. Contohnya, ya mungkin seperti ini, ya. Jadi umpamanya nyetir mobil sembarangan itu bisa menyebabkan kecelakaan, ya, masuk akal, ya. Menyetir mobil sembarangan atau tidak lihat kanan kiri, ya, asal-asalan itu bisa menyebabkan kecelakaan, ya. Tapi, ya, sekalipun itu masuk akal, kita sepakat itu. Tapi itu bukan berarti, ya, setiap driver yang asal-asalan itu pasti akan tabrakan, ya, akan kecelakaan. Ya, jadi itu ada ketidakpastian. Sekalipun kita terima bahwa nyetir asal-asalan itu bisa menyebabkan kecelakaan, tapi belum tentu driver yang asal-asalan tadi itu pasti akan kecelakaan. Ada ketidakpastian di situ. Nah, ini kita perlu bahasa untuk merepresentasikan kuantitinya, ya, seberapa, to which extent gitu, ya, kira-kira ketidakpastian tersebut. Disinilah kita menggunakan probabilitas, peluang, ya. Oke, nah, berbicara probabilitas, maka kita berbicara nilai suatu hal, ya, yang bisa berapapun, ya. Di sini kita perlu sebuah notasi untuk merepresentasikan hal tersebut, ya. Di sini kita menggunakan terminologi variabel, ya, yang kemarin juga sempat kita bahas ketika membicarakan 1-2 kali tentang dataset, ya, variabel. Jadi variabel di sini dalam bahasa yang abstrak itu adalah apapun itu, ya, properti apapun itu, kita sebut apapun itulah, ya, yang bisa bernilai lebih dari 1 gitu, ya. Ya, contohnya suhu badan nilainya kalau kita menggunakan Celsius, ya, suhunya ini bisa mungkin antara, ya, suhu badan, ya, mungkin antara mulai dari 30 yang rata-rata yang umum, ya, 30 mungkin 5 atau 36 hingga nanti 39 atau 40 derajat Celcius. Di tengah-tengahnya nanti bisa kita 36,7 dan segala macam, ya. Itu sebuah variabel, ya. Itu. Variabelnya adalah suhu badan. Nilainya bisa berbagai angka di antara range tadi contohnya. Nah, ini contoh juga nih, ya. Umpamanya kita ada di sebuah riset atau studi yang membandingkan kesehatan antara perokok dan bukan perokok, ya. Oke, dalam konteks tersebut, ya, variabel itu contohnya bisa jadi adalah umur dari partisipannya, umur dari peserta atau respondennya, ya, yang kita teliti. Atau bisa juga
gender atau jenis kelamin dari partisipannya. Atau bisa juga ya lama dia sudah merokok ya, berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun dan seterusnya. Ini semua adalah variabel ya. Yang nilainya bisa ya tadi kalau umur ya bisa mungkin tergantung ini studinya ya, mungkin 18 tahun ke atas ya. 18, 18,5, 19 dan seterusnya. Gender ini juga variabel karena nilainya multiple ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Berapa lama dia sudah merokok juga bisa multiple values ya, bisa mungkin 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Ini variabel. Oke, cara lain memahami variabel ini adalah kita bisa memikirkan bahwa variabel itu adalah sebuah pertanyaan ya, dan nilainya itu ya, jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah nilai dari variabel tersebut ya. Jadi variabel itu seperti kerangka kosong ya, yaitu pertanyaannya, kemudian jawabannya ya, itu adalah nilainya. Contohnya ya, berapa umur partisipan ini gitu ya. Dijawab 38 tahun. Ini nama variabelnya adalah umur ya. Ya, ini berasumsi ke umur. Kemudian 38 ini adalah nilainya ya, dari variabel umur tadi. Oke. Jadi kemarin kita berbicara di contoh di Introduction to Data Science, kita berbicara contoh tentang diabetes ya. Ada pasien dengan rekam medis gula darah ya, atau kolesterol LDL-nya, yaitu kolesterol LDL adalah variabel dan nilainya umpamanya 113, itu adalah nilai dari variabel tersebut. Ya, umpamanya juga curah hujan ya. Curah hujan itu variabelnya ya pada hari tertentu umpamanya, dan nilainya ya itu adalah ya nilai dari curah hujan tersebut ya di sebuah daerah umpamanya. Oke. Nah, seringkali nanti kita itu tidak punya informasi tentang nilai ya, tentang nilai variabel tersebut, tapi kita perlu berbicara dalam konteks yang general ya. Kita umpamanya memberi nama sebuah variabel ya dengan notasi x, y, z ya, w dan seterusnya. Tapi kita ingin berbicara dalam konteks yang general. Kita belum ingin berbicara nilainya ya, nilai realnya, tapi dalam konteks yang general, yang abstrak gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ini notasinya ya. Jadi kita dalam konteks yang umum, levelnya abstrak. Jadi probabilitas sebuah variabel ya, ini namanya umpamanya variabel x ya. Itu nilainya x kecil ya. Kalau ini hanya mendengar suara juga bingung ya. X besar dan x kecil terdengar sama saja tanpa keterangan besar dan kecil tadi ya. Tapi di sini kita memang sering menggunakan seperti itu, x besar ini ya, dan pakai huruf yang matematika yang miring ini ya. Itu untuk merepresentasikan variabel ya. Kadang orang merepresentasikan juga ini set ya, kadang juga matriks ya. Di sini kita menggunakan seperti ini. Nah, x yang kecil ini itu adalah kemungkinan nilai dari variabel ini. Ya, mengapa dia kecil? Itu untuk merepresentasikan bahwa ini adalah kemungkinan nilai dari variabel x ya. Oke. Nah, probabilitas dari sebuah variabel x itu memiliki nilai x kecil ini ya, itu kita tulis P dari x sama dengan x ini ya. P dari x sama dengan x ya, cukup intuitif ya. Nah, ketika konteksnya clear ya, konteksnya jelas, kita sedang membicarakan apa, kita bisa tulis lebih pendek probabilitas dari langsung nilainya saja berapa. Ini contohnya ya, ini adalah umur. Ini contohnya adalah 17 tahun ya. Ketika kita membicarakan dalam konteks umur dan semuanya jelas, tidak akan bingung dengan variabel lain, kita bisa tuliskan juga probabilitas dari 17. Ya, gitu. Jadi ini probabilitas dari umur sama dengan 17 bisa kita notasikan seperti ini. Contohnya ya, dari Px sama dengan x tadi adalah P umur sama dengan 17.
Oke. Nah, seringkali kita juga butuh merepresentasikan sesuatu lebih dari satu variabel, ya. Bisa 2, bisa 3, bisa berapapun gitu ya. Kita butuh merepresentasikan peluang ya. Oke. Contohnya di sini kita ingin merepresentasikan peluang ya dari X sama dengan ya nilainya X ini. Variabel yang lain Y nilainya adalah Y yang kecil ini ya. Kita bisa tuliskan join probability seperti ini ya. Probabilitas X sama dengan X, Y sama dengan Y. Atau ketika konteksnya clear, kita sedang membicarakan X itu pasti adalah umur dan Y itu adalah umpamanya tinggi badan ya. Dan ketika kita membicarakan itu pasti konsisten bahwa X dan Y tidak berubah ya. Konteksnya clear ya, kita langsung tuliskan nilainya saja juga bisa. Oke. Nah, sekarang variabel itu bisa dua macam ya, bisa dua macam jenisnya. Ada yang discrete, ada yang continue. Discrete dan continue ya. Loh, kok saya dulu belajar statistik ada banyak itu, Pak? Tidak salah ya. Ini pembagian atau taksonomi variabel pada level yang lebih abstrak lagi. Kalau kita breakdown ya, nanti bisa yang kita sering dengar di literatur statistik, ordinal, nominal ya, kemudian interval, rasio dan segala macam. Itu muaranya dua ini saja kalau ditarik ke atas ya, dua cabang. Oke, nah ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan ke 3 dan 4, random variable yang discrete dan random variable yang continue. Ini sangat penting dalam kita memahami ya sebaran atau distribusi data ya. Kenapa? Karena metode-metode di machine learning, deep learning, causal modeling dan berbagai macam pemodelan ya. Ya walaupun 3 tadi itu sesungguhnya 3 payung besar pemodelan ya. Itu punya asumsi ya, datanya itu sebarannya seperti apa, datanya itu tipenya discrete atau continue ya. Itu punya asumsi. Jadi kita tidak bisa pakai umpamanya sebuah metode itu untuk seluruh jenis data ya. Ada yang tidak cocok, ada yang perlu adaptasi ya. Ya, jadi umpamanya kalau metode itu kita ibaratkan mobil, jadi kalau mobil off-road itu didesain untuk ya, mobil dengan skenario tanahnya itu ya berlumpur ya gitu. Bisa kita pakai di jalan aspal, ya bisa saja jalan ya gitu ya, tapi mungkin bukan peruntukannya, bisa saja dalam kondisi tertentu malah lebih licin ya gitu. Bayangannya seperti itu ya, gitu. Bisa kita jalankan program komputernya jalan di R, di Python, jalan saja. Mungkin kita mendapatkan hasil, tapi tidak bukan peruntukannya, begitu. Oke. Nah, sekarang yang pertama discrete dulu. Discrete itu ya discrete kategorikal ya, bisa bermakna kualitatif juga variabelnya. Jadi di sini kita sering gunakan terminologi kategorikal ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saklar lampu itu kan on dan off. Saklar komputer ya. Apa? Ya komputer itu ada power ya. Powernya on dan off umpamanya. Kemudian ya ada dua nilai ya. Hidup atau mati gitu kan. Seperti kemarin juga yang target variabel yang model untuk pasien diabetes itu ada diabetes atau tidak diabetes ya, 2 kelas. Bisa juga lulus tidak lulus. Ya, ini contoh variabel discrete ya. Nilainya itu kategorikal ya contohnya ya. Bisa juga yang kalau teman-teman pernah dengar ya, di statistik ada nanti yang sifatnya ordinal, berurutan ya. Ya. Ini contoh lain adalah warna mata ya. Ada hitam, biru, coklat ya. Kemudian juga gender ya, ada laki-laki umpamanya kita representasikan dengan angka, bisa juga dibalik ya, tidak masalah. 2 ini perempuan. Di sini sekalipun angka tapi bukan maknanya numerikal. Ini hanya untuk membedakan kategori satu dengan kategori lainnya ya. Bisa juga nanti ada yang sifatnya ordinal tadi saya sebutkan ya, kategori yang berurutan. Seperti umpamanya
tingkat sosial ekonomi ya, bisa mungkin dari yang bawah itu yang menengah ke bawah, selanjutnya menengah, selanjutnya lagi adalah menengah ke atas umpamanya ya. Atau tingkat penghasilan dari rendah, menengah, rendah, sedang dan tinggi. Itu adalah kategori yang berurutan. Itu juga diskrit atau boolean ya. True or false itu adalah diskrit. Kita sering dengar tipe data boolean, itu kalau ditarik ke atas itu adalah tipe yang diskrit. Ya. Jadi dia bisa mengambil ya, satu nilai di antara ya, set di antara himpunan nilai yang finite ya, yang definitif ya, berhingga ya, atau ini ada istilahnya countably infinite ya, infinite tapi yang bisa dihitung. Ya. Ini istilah matematikanya. Oke, saya pikir dari contohnya ini cukup jelas ya, variabel yang diskrit itu seperti apa. Nah, kalau dalam konteks selanjutnya, ya, ini yang kita sebut adalah dengan variabel continuous, ya, continue atau continuous bahasa Inggrisnya. Ini contohnya seperti ini, ya. Tinggi badan itu continue. Jadi biasanya direpresentasikan dengan real number atau desimal ya. Di sini yang seringnya ya, tipikalnya, ciri khasnya gitu. Jadi ada range ya. Jadi ada skala ya, ada skala dan ini nilainya bisa berapapun ya. Bisa mungkin kemungkinannya itu bisa kita sebut tidak maaf, ini saya perjelas, scale-nya tadi adalah scale yang continuous. Jadi kalau tinggi badan dari 100 mungkin ya 155 ya, hingga ke 175 umpamanya di kelas ini umpamanya ya, atau kelas apa gitu ya. Ini adalah continuous scale karena dia bisa 155,1, 155,2, bahkan kalau mau lebih presisi 155,12, 155,13 itu berbeda, ya kan? Itu continue ya, continue berlanjut scale-nya. Ya. Jadi biasanya kemungkinan di tengah-tengah itu sangat banyak gitu ya. Oke. Jadi bahkan kita bisa sebut infinite set of values. Ya. Jadi kemungkinan di tengah-tengahnya itu memang tidak berhingga ya. Infinity ya, 170,4 kalau kita tarik lebih presisi bisa 37 gini ya. Ini berbeda dengan 438 itu sudah berbeda ya. Contohnya ya, jadi biasanya juga real number, biasanya adalah float ya, biasanya desimal. Suhu ruangan 30 derajat, 30,3 dan seterusnya. Jarak antara dua kota 52,2 km ya, ini tipikal, ini contoh dari continue. Atau data yang kita pakai, nah ini lagi relevan nih, mungkin teman-teman sering cek data enggak ya di masa sering daring ini 21,5 GB umpamanya gitu ya. Oke, ini adalah tipikal dari continue variable. Ya, oke. Setelah berbicara variabel, ya, kita sekarang berbicara event. Ya, event itu kalau kita biasa dengar ya acara ya, acara. Tapi event di sini ya dalam konteks probability ya, itu adalah assignment, kita memberi nilai atau sekumpulan nilai atau himpunan nilai ya kepada sebuah variabel ya. Atau tadi kalau yang untuk himpunan juga untuk sehimpunan variabel ya, sekumpulan variabel. Jadi ketika kita memberi nilai kepada sebuah variabel, umpamanya umur ya, umur saya sama dengan umpamanya 20. Nah, itu event dalam konteks ini ya, event, sesuatu yang terjadi. Ya. Ya, kalau tadi kita pahami acara itu kan ya, di sini adalah sesuatu yang terjadi, event ya. Ya. Kalau variabel tadi kan masih rumah kosongnya, ketika kita beri nilai maka itu kita bisa maknai sebagai event. Contohnya tadi ya,
Umpamanya ini X sama dengan 1, jadi variabel X sama dengan 1 itu event. Atau sekumpulan variabel X sama dengan 1, Y sama dengan 3, itu event juga. Tadi juga umur ya. Ini eventnya adalah orang tersebut umurnya lebih tua dari 30, itu event. Atau pasien, ya seorang pasien sembuh, ya, ini event terjadi, ya kan? Oke, kita tadi berbicara event. Sekarang kita berbicara probabilitas bersyarat atau conditional probability. Ya. Lihat tadi kita lihat abstraksi dari probabilitas. Sekarang ini probabilitas yang ada yang bersyarat, ya. Gitu. Jadi seumpamanya ya, kalau kita hanya punya satu variabel, ya, dan kita umpamanya berpikir nilainya adalah X ini yang kecil, ya, itu probabilitas tanpa kondisi, ya. Probabilitas ya satu variabel. Tapi nilai dari X sama dengan X ini ya, ini kan ada sebuah nilai ya. Probabilitas itu kan ada nilainya dari 0 hingga 1. Ya, ini saya masuk pelan-pelan ke teknis ya. Tadi kita belum berbicara nilainya. Tapi probabilitas itu nilainya dari 0 hingga 1. Gitu. Tidak mungkin di luar itu. Ya. Jadi umpamanya X sama dengan X ini umpamanya 0,57. Ya. 0,57. Nah, nilai ini itu bisa berganti secara ekstrim, ya, drastis ketika kita punya pengetahuan akan variabel lain, ya. Umpamanya kita tahu bahwa Y sama dengan nilainya Y. Contohnya, peluang atau probabilitas kita itu kena flu saat ini mungkin umpamanya ya cukup rendah lah. Ini mungkin cuaca sedang bagus, kemudian juga ya matahari hangat dan ya insya Allah kondisi baik lah gitu ya. Kok kayaknya unlikely kita kena flu gitu. Kayaknya enggak deh kita kena flu ya gitu. Tapi ya ketika kita umpamanya ya, kemudian kita mengukur suhu badan kita ya, dengan termometer dan kemudian kita melihat suhunya 39 derajat Celcius. Ini artinya yang di sini tadi ya, ini X sama dengan X, yang di sini ketika menghitung suhu badan itu Y sama dengan Y. Y sama dengan berarti 39 derajat Celcius ya. Oh, beda nih. Sekarang saya punya pengetahuan lebih, saya punya informasi lain. Informasinya adalah Y sama dengan Y di sini adalah suhu saya 39 derajat. Maka peluang saya itu ya kena flu atau ini namanya ya saya flu, X ini adalah flu atau tidak ya. Ini X sama dengan Y berarti ya saya flu, ini semakin tinggi. Karena Y saya, suhu saya itu 39 derajat Celcius. Ini saya barusan ngukur. Ini dilepaskan dari perkara loh kok gak merasakan sih demam dan segala macam. Itu dilepaskan dulu ya. Ini contoh yang sederhana ya. Artinya gambarannya adalah conditional probability sini adalah ketika kita mengetahui atau given nilai Y sama dengan Y, suhu sama dengan 39 derajat, maka yang tadinya kayaknya kita nggak kena flu, sekarang kayaknya kita kena flu, lebih tinggi kemungkinannya, begitu. Poinnya adalah berubah dari yang tadinya fairly low, ya, itu menjadi lebih tinggi karena sekarang kita tahu punya pengetahuan bahwa suhu kita adalah 39 derajat. Oke. Jadi ini formalnya. Jadi probabilitas dari ya event A itu terjadi ya given atau mengetahui ada event lain, event B itu terjadi ya,
Itu disebut conditional probability of A given B. Jadi probabilitas dari tadi kita kena flu ya, setelah kita mengukur suhunya 39 derajat ya, itu berarti conditional probability dari kita kena flu given atau mengetahui suhu kita 39 derajat ya. Jadi conditional probability of A given B. Given itu bisa mengetahui, bisa dimaknai diberikan, bisa dimaknai melihat ya, bisa dimaknai mengobserve dan seterusnya ya, seperti itu. Ini notasinya ya. Jadi probabilitas dari conditional probability dari X sama dengan X given Y sama dengan Y kita tuliskan dengan notasi ini. Kemarin kita sudah sempat bahas di pertemuan pertama. Bukan sempat bahas ya, sempat gunakan ya. Itu kemarin saya sempat sampaikan, kalau tidak salah saya sampaikan sekilas tentang conditional probability. Ya, ini insya Allah kita bahas sekarang. Ini statement ya. Jadi probabilitas dari X, nilainya X given atau diberikan Y. Nah, ini supaya tidak bingung, kalau kemarin saya berbicara bahwa X itu sering digunakan untuk input variabel dan Y untuk target atau output variabel, di sini tidak ada. Ya, di sini hanya murni penamaan variabel. Di sini tidak ada konteks X itu input, Y itu output. Tidak ada ya. Jadi supaya tidak bingung gitu. Oke, jadi di sini adalah probabilitas dari X nilainya sekian given atau mengetahui bahwa Y sama dengan Y. Atau ketika konteksnya clear, sekali lagi bisa kita langsung tuliskan nilainya. Jadi ini adalah lambang givennya ya. Mengetahui ya. Bisa dimaknai seperti itu ya. Mengetahui atau melihat, mendengar ya. Probabilitas bahwa dia ini sudah sehat, mendengar bahwa dia sudah tertawa umpamanya gitu ya, bisa juga seperti itu kan. Jadi jangan kaku memahaminya ya. Jadi ini adalah statement dalam sehari-hari, ini bisa kalimat yang bermacam-macam begitu ya. Dan ini memang butuh kita memang latihan ya ketika menghubungkan dalam konteks dunia nyata. Oke. Nah, ini contohnya dalam kalau kita punya semacam tabel seperti ini ya. Ini adalah data dari pemilihan di US 2012 ya. Dan ini ini adalah jumlah pemilih ya, dalam satuan ribu ya. Jadi ada 20 juta, 30 juta dan seterusnya. Ini adalah umurnya. Jadi ini tabel semacam ada pembagiannya ya berdasarkan interval umur 18 hingga 29, jumlahnya 20 jutaan, 30 hingga 44 30 jutaan, 45 hingga 64 52 jutaan dan seterusnya. Total 132 juta tahun 2012. Oke. Nah, sekarang kita coba melihat probabilitas. Kita bertanya ya, berapa probabilitas peluang ya dari seorang pemilih ya memberikan suaranya itu lebih muda dari 45 tahun. Nah, kita lihat di sini coba. Ya, walaupun teman-teman bisa lihat di sini ya. Cuman coba kita lihat di sini dulu. Lebih muda dari 45 tahun. Kita lihat lebih muda itu pilihannya hanya ini. Betul kan? Karena setelahnya ini adalah 45 hingga 64, ini 65 jelas lebih tua dari 45. Jadi kita bisa lihat di fokus di sini. Jadi yang umurnya lebih muda dari 45 tahun itu adalah 20 juta sekian ditambah 30 juta. Jadi kita dapat ini. Ya. Di antara totalnya ini 132 juta. Oke. Jadi ini kalau kita bagikan dapatlah 0,38. Ini probabilitasnya. Ya. Oke. Sekarang kita buat sedikit lebih kompleks ya.
Sekarang kita mau melihat probabilitas ya, dari seorang yang pemberi suara tadi ya, pemilih tadi itu sama, lebih muda dari 45 tahun ya. Kalau tadi kan ini kita belum ada bersyaratnya ya, ini probabilitas biasa ya. Bukan probabilitas biasa ya. Tidak ada istilah probabilitas biasa, tapi probabilitas yang bukan bersyarat tadi ya. Ini probabilitas yang bersyarat, contohnya given ya. Kita ingin melihat probabilitas pemilih tersebut lebih muda dari 45, tapi kita mengetahui given ya bahwa dia atau ya dia laki-laki sini ya, asumsi itu lebih tua dari 29. Ada kondisinya nih. Ada conditional ya, conditional probability di sini ya. Kalau kita lihat tabel yang tadi, maka kita filter ya. Lebih muda dari 45 tapi lebih tua dari 29 tahun. Ini tabel aslinya. Lebih muda dari 45 berarti ini, ya kan? Tapi lebih tua dari 29 tahun. Berarti yang kedua ini. Ya kan? Yang tengah ini, yang ini. Lebih muda dari 45 tahun, lebih tua dari 29 tahun. Jadi jumlahnya yang ini yang kita lihat. Oke. Jadi notasinya adalah pemilih lebih muda dari 45 tahun given dia lebih tua dari 29 tahun. Ya. Nah, di sini kita ambil angka ini 30 juta. Pembaginya ya. Itu pembaginya berbeda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi itu seluruh jumlah pemilih. Mengapa? Karena tidak ada kondisinya di sini. Seluruh pemilih di bawah 45 tahun, ya gitu aja. Jadi di antara seluruh pemilih. Kalau ini tidak, ya. Ketika kita givennya ini di atas 29 tahun, maka yang di bawah 29 tahun tadi, yang di sebelum ini kan ada nilai ya di sini, itu exclude, tidak dimasukkan. Karena ini ketika kita punya kondisi seperti ini, itu seperti filtering ya. Yang ini tadi yang di atas ini itu out, keluar ya. Yang di bawah 29 tahun tidak dimasukkan karena kita hanya pakai yang 29 tahun. Jadi dalam konteks dataset ini juga seperti filtering out ya. Itu di atas 29 tahun ada 30 plus 52 plus 29. 112 yang kita tanyakan yang di bawah 45. Yang 30 juta. Kita masukkan sini. Dapatlah 0,27. Oke. Ini conditional probability. Ya, jadi contohnya kalau kita tanpa melihat kita tutup ini tadi tanpa melihat ini probabilitas pemilih di bawah 45 tahun. Ya. Kemudian ketika kita mengkondisikan pada bahwa dia juga harus di atas 29 tahun, maka kita tidak membagi berdasarkan seluruh jumlah pemilih yang 132 juta tadi, tapi yang berdasarkan mana yang di atas 29 tahun saja. Ya. Jadi yang di bawah 29 tahun tadi ada di sini itu di exclude, ya, dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang ada juga konteks konsep independensi. Ya. Independen ya, merdeka, terpisah, maksudnya tidak bergantung sama lain ya. Jadi ya independen ya. Jadi ada situasi di mana probabilitas dari satu event dengan event lainnya itu tidak berubah ya. Kalau tadi kan conditional probability ini kan ya bergantung pada kondisinya ya. Di sininya kan. Kalau ini ada kejadian di mana antara satu event dengan event lainnya itu tidak mempengaruhi satu sama lain, independen. Jadi tidak berubah ya. Ketika kita mengamati yang lain ya. Ini kan eventnya berubah ketika kita mengamati dia umurnya harus 29 tahun ya. Berubahnya berapa tadi? Dari 0,38 menjadi 0,27 ya, semakin sedikit gitu. Di sini kasusnya lain, justru independen gitu.
Contohnya ya, ini kita membangun pemahamannya ya. Jadi kita coba membangun intuisinya ya gitu. Contoh umpama seumpamanya kita sedang observe atau menghitung kita ini sedang flu ya, kemudian kita ukur suhu tubuh kita ya tinggi gitu kan gitu. Kita sudah maaf, ini saya refresh ya, jadi umpamanya kita mengukur suhu tubuh kita dan ternyata tinggi 39. Nah tentu probabilitas kita itu punya flu yaitu tinggi, suhu tubuh 39 kan sudah mungkin sudah demam itu ya, atau sudah mendekati demam, sudah demam lah ya. Itu probabilitas kita punya flu ya tinggi, walaupun belum tentu flu umpamanya ya. Bisa jadi sakit gigi umpamanya. Nah probabilitas tersebut ya, probabilitas kita punya flu ya berdasarkan suhu tubuh yang tinggi tadi itu tidak akan berubah ya, tidak akan berubah ketika kita melihat atau mengetahui atau melihat fakta ya, given teman kita Tono umpamanya umurnya itu 34 tahun gitu. Tidak ada urusannya, maksudnya independen saja ya, dia umurnya 34 tahun tidak kemudian membuat probabilitas saya kena flu ini lebih tinggi atau lebih rendah. Saya ini ya lebih tinggi karena sekarang suhunya lagi 39 derajat. Ya saya likely akan kena punya flu lah gitu. Likely ya, tinggi gitu. Tapi mengkondisikan pada informasi atau event bahwa Tono itu sekarang 39 tahun, tidak ada hubungannya, tidak merubah probabilitas tentang flu tadi. Iya kan? Itu. Jadi ini disebut event yang independen. Saya kena flu, ya probabilitasnya, dan Tono 34 tahun. Ya, tidak, itu independen. Kita notasikan, kalau independen ya dalam konteks dalam notasi conditional probability kita tuliskan seperti ini. Probabilitas dari A given B itu sama dengan probabilitas dari A. Ya, jadi coba dilihat. Probabilitas dari saya kena flu given Tono umurnya 34 tahun itu sama dengan probabilitas saya kena flu. Ya, Tono ini tidak ada maknanya di sebelah, tidak ada nilainya di sini. Ya, ini kan bertanya ya. Berapa probabilitas saya kena flu given Tono itu 34 tahun. Di sini ya tetap saja nilainya adalah probabilitas kamu kena flu, nggak ada nilai kuantiti, nilai unsur B di sini. B tidak ada. Ya, tidak ada urusannya Tono itu 34 tahun, itu tidak ada. Jadi ya probabilitas kamu kena flu saja. Yang tadi cenderung semakin tinggi karena kita habis ngukur pakai termometer dan tinggi. Ini contoh independen. Ya. Intuitif ya, baca notasinya seperti itu. Probabilitas dari A given B yaitu sama dengan PA. Tidak ada unsur B-nya di sini karena independen gitu. Ya, itu yang dimaksud independen. Jadi, knowledge kita terhadap B, knowledge kita ya, bahwa Tono itu 34 tahun tidak ada membawa informasi apapun terhadap PA. Ya, probabilitas PA tadi saya kena flu ya tetap sekian saja, tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Itu independen. Nah, jika sebaliknya terjadi, artinya ini tidak terjadi, ya itu umpamanya ya kita ganti PB apa yang berhubungan ya, bahwa atau gini, jangan meluas dulu. Kalau ini tidak sesuai dengan kondisi yang ingin kita representasikan, maka dependent ya gitu. Maka dia dependent ya, bergantung gitu.
Nanti kita lihat ya pelan-pelan. Oke, jadi sebaliknya kalau ini memang tidak sesuai merepresentasikan apa yang ingin kita sampaikan, kita representasikan dari dunia nyata, ya simply dia dependent. Nah, dependency ini adalah simetrik hubungannya. Jadi kalau A itu dependent, event A dependent bergantung pada event B, maka sebaliknya juga terjadi. Maka B juga dependent kepada A. Sebaliknya juga jika A itu independent, ya tidak bergantung pada B, maka B juga tidak bergantung pada A. Jadi symmetric relation. Nah, dalam konteks conditional probability tadi, kalau kita punya A dan B itu independen, kita akan tulis seperti ini. PA given B itu ya sama dengan PA saja, ya, yang suhu tubuh tadi ya. Tidak ada urusannya dengan tono yang 34 tahun. Maka juga sebaliknya kita bisa tulis probabilitas dari B yang tono itu umurnya 34 tahun given kita likely ya, kemungkinan kita kena flu, itu ya probabilitas dari tono umurnya 34 tahun saja. Tidak ada urusan dengan kita flu. Dia umurnya tetap saja berjalan gitu ya. Tetap saja hari ini dia masuk 34 tahun umpamanya. Ya gitu. Ya, simetrik gitu. Atau ini ya analoginya, jika asap ya itu memberikan informasi kepada kita tentang kemungkinan api, sebaliknya ya api juga pasti memberikan kita informasi tentang adanya asap. Ada asap, ada api, ada asap. Ya, gitu. Simetrik. Oke. Nah, tadi kalau probability ada conditional probability, sekarang independence itu ada juga conditional independence. Ya. Jadi konsepnya adalah dua event A dan B itu disebut conditionally independent. Jadi independen yang bersyarat, tidak melulu independen. Mereka independen karena sebuah syarat itu terpenuhi. Ya. Apa di sini melibatkan variabel ketiga. Ya. Ya, jadi di sini tulis probabilitas dari A dan B itu conditional independent, ya. Conditional on C ya, variabel ketiga. Itu kita tulis berarti A dan B ya. A dan B ini menjadi independen karena C. Maka notasinya probabilitas dari A given C. B-nya hilang. Kenapa? Karena C ini B tidak berpengaruh pada A. Maka di sini hanya ada A dan C. Gitu ya. Probabilitas dari A dan B ya, conditional on C. Jadi karena adanya C, A dan B ini menjadi independen. Sebelumnya tanpa C ini ya, kalau tanpa C, A dan B itu dependent. Ya. Tapi karena C dia menjadi independen. Gitu ya. Kalau ini membangun ceritanya begitu. Ya. Bukan berarti ya begitu saja. Saya sederhanakan dulu ya, ceritanya begitu ya. Ya. Jadi karena C ya, A dan B menjadi independen. Ya. Oke, jadi notasinya seperti ini. Probabilitas dari A given C. Nah, karena simetrik kita bisa juga tulis probabilitas dari B dan A itu independent conditionally on C sama dengan berarti probabilitas dari B given C. Jadi di sini B dan A menjadi independent conditional on C. Alhasil A tidak ada di sini karena tidak berpengaruh pada B setelah mengetahui adanya C. Oke. Ya. Ini contohnya. Ini kita umpamanya ada kalau di ruangan itu ya, mungkin di kantor-kantor kadang ada pendeteksi asap. Ya kan?
Kalau pendeteksi asap tersebut yang biasa di Ethernet di apa atap ya, di plafon ya gitu. Itu kalau dia hidup ya, berarti kan ada api. Ya. Berarti kan ada api di sekitarnya gitu kan. Karena itu hidup berdasarkan asap. Ya kan? Jadi smoke detector, pendeteksi asap itu hidup ya. Itu bergantung event ya. Eventnya apa? Ada api di sekitarnya. Masuk akal ya? Ini bayangkan A dan B yang tadinya dependent seperti tadi saya ini ya. A dan B tadinya dependent dulu. Tapi begitu kita tahu ada C di sini contohnya adalah ya. C di sini adalah ada asap di sekitarnya. Oke. Ada asap di sekitarnya. Ya, kita tidak perlu tahu lagi artinya kalau kita tahu event ada asap di sekitar detektor tersebut dan detektornya hidup ya, kita tidak perlu tahu lagi atau informasi ada api di sekitarnya itu juga tidak menambah informasi yang penting gitu ya. Artinya ketika kita tahu C bahwa ada asap di sekitarnya, A dan B, A itu adalah smoke detector hidup dan ada api di sekitarnya, itu menjadi independen. Informasi ini tidak menambah knowledge ini tidak menambah additional information kepada A. Ya sudah jelas cukup ini informasi ini ada asap di sekitarnya dan ini membuat hidup sudah cukup. Tidak perlu ada informasi ada api. Jelas sudah ini cukup asap ini untuk kita bisa maknai menghidupkan detektornya gitu ya. Jadi ini smoke detector, ini adalah ada api di sekitarnya dan ini adalah asap di sekitarnya ya. Kalau kita sudah tahu asap ya, A dan B ini tidak menambah informasi yang penting lagi ya. Sudah A ini hidup gitulah, tinggal sekarang probabilitasnya berapa gitu. Maka di sini cukup probabilitas A given C. Probabilitas dari smoke detector itu hidup ya, given ada asap di sekitarnya. Api tadi tidak lagi penting di sini gitu. Ya, conditional independence. Nah, dalam konteks dataset ya. Dalam konteks dataset A dan B itu ya, conditionally independent ya, given C jika A dan B itu adalah independen di sebuah dataset setelah kita filtering on C tadi. Ya, jadi ini dalam konteks dataset dia seperti filtering C tadi, kemudian A dan B-nya itu independen dalam ini ya, kita mengambil yang C saja di dataset tersebut, umpamanya tadi yang umurnya di atas 29 tahun, ini kondisinya ya, kita ambil begitu ya kan. Kemudian kita lihat A dan B di dalam tersebut itu independen ya. Nah, kalau A dan B itu independen ya pada data yang tidak kita filter, jadi pada data seutuhnya ya, tanpa filter, jadi tanpa kondisi ya, dan dia itu independen, maka disebut marginally independent ya. Kalau tanpa mereka sudah independen tanpa filter atau tanpa kondisi tadi disebut marginally independent, bukan conditionally independent. Oke. Sekarang conditional independence tadi kita berbicara event, sekarang kita berbicara variabelnya ya. Jadi sebelum ada assignment gitu. Tapi ini notasinya adalah X sama dengan X gitu ya. Jadi ini general, lebih abstrak.
variabel X dan Y itu independen ya. Jika untuk setiap nilai X ya dan setiap nilai Y, X dan Y ini ya, itu notasinya seperti ini. Ya, statementnya seperti ini. Jadi untuk setiap nilai X dan Y ya, ini ya, kembali ke contoh yang suhu tubuh tadi ya, dan flu tadi dan yang Tono umurnya 34 tahun ya. Jadi berapapun nilai di sini X sama dengan X ya, given atau mengetahui fakta Y sama dengan Y, itu di sini tidak ada efeknya ya. Y tidak punya efek di sini, tidak menambah additional information. Berapapun nilai X sama dengan X di sini ya, itu Y tidak memberi nilai tidak memberi additional information, tidak memberi apapun ya informasi, tidak mengubah nilai PX sama dengan X. Jadi dia nilainya tetap PX sama dengan X ya. Ini independen ya. Nah, kemudian independensi ya antar variabel ya. Ini independen ya, masih berbicara independen ya. Independensi antar variabel itu sama, simetrik ya, hubungannya symmetrical relation ya. Jadi kalau probabilitas dari Y sama dengan Y given X sama dengan X ya, itu adalah P Y sama dengan Y. Jadi simetrik ya. Kalau ini kita punya seperti ini, maka juga sebaliknya Y sama given X sama dengan PY sama dengan Y. Ya, di sini kita berbicara independensinya ya. Tidak berbicara kita berbicara independensi ya dalam notasi ya, dalam statement yang kondisional. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kita masih berbicara apa? Tadi kan kita berbicara independensi di event ya. Kemudian ada conditional independency event juga. Sekarang yang independensi di variable. Sekali lagi ini sama, mirip ya, mirip, hanya saja ketika kita berbicara yang variabel ini artinya kita belum menentukan nilainya ya, masih variabel saja, rumah kosongnya tadi ya, nilainya kita masih pakai notasi kemungkinan nilainya saja, X kecil, Y kecil dan seterusnya. Oke. Nah, jika ini tidak hold, maksudnya tidak hold itu tidak sesuai dengan representasi yang kita inginkan dari konteks dunia nyata, maka X dan Y adalah dependent gitu. X dan Y adalah dependent. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke probability distribution ya. Distribusi dari probabilitas. Distribusi itu artinya kita menguraikan kemungkinan nilai dari variabel tersebut ya. Distribusi ini nanti ada beberapa properti yang harus dipenuhi ya. Ada properti yang nilainya pasti sekian begitu ya. Contohnya, ya, jika variabel X itu ada ya sebuah variabel dan kemungkinan nilainya adalah 1 atau 2 atau 3, apa ya, 1, 2, dan 3 variabel apa ya contohnya? Mungkin ya ambillah contoh random lah ya, mungkin jumlah pasang sepatu mahasiswa informatika UI gitu, mungkin ya. Ini berasumsi saja, contoh mudah saja. Punya 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Ini X adalah jumlah pasang sepatu mahasiswa informatika UI. Nah, maka probability distribution-nya untuk X itu seperti ini. Probabilitas X
sama dengan 1, probabilitas dari mahasiswa itu punya 1 pasang itu 50%, setengah dari populasi umpamanya. Kemudian probabilitas dari X sama dengan 2, punya 2 pasang itu 25%, 0,25. Probabilitas dari X sama dengan 3, 0,25. Ingat, kita lihat kalau dijumlahkan itu 1, ya. Kalau di total itu 1. Ini kunci dari probability distribution. Kalau dijumlahkan pasti 1. Oke. Dan nilainya untuk masing-masing ini tentu nilainya adalah di antara 0 hingga 1, dan kalau dijumlahkan itu 1. Ya, semakin mendekati 0 atau 0 itu artinya ya event tersebut tidak mungkin terjadi, ya. Kalau 1 ya berarti dia pasti terjadi, gitu. Ya, probabilitas 1 itu artinya pasti terjadi. Ya, kalau kita insya Allah pasti terjadi, gitu. Nah, untuk continuous variable, ya, kalau ini kan tadi bisa kita lihat ini contoh yang diskrit, ya, umpamanya, ya. Jumlah pasang kan nggak mungkin 1,5 kan, atau 2,5, ya. Ini contoh yang diskrit umpamanya. Ini contoh yang continue. Probability distribution itu tidak bisa kita berikan satu angka saja, di satu quantity tidak bisa, ya. Seperti probabilitas umur seseorang itu 34 atau begini, tinggi badan adalah probabilitas dari tinggi badan 171,5, ya. Itu kita perlu kuantiti lain untuk merepresentasikannya, ya, tidak bisa langsung dengan angka 0,5 begitu, ya. Karena tadi ingat kemungkinan nilai dari variabel continue itu tidak berhingga di antara continuous scale, ya. Jadi kita di sini perlu fungsi, ya. Tidak hanya satu nilai skalar, ya, tapi kita perlu fungsi, ya, gitu. Nah, ini disebut fungsinya fungsi density, kepadatan, ya, density function, ya. Nanti kita belajar di pertemuan 2 dan 3, terutama di random continue variable. Kita akan bahas ini. Jadi sini mungkin teman-teman masih agak bingung, tapi nggak apa, ini pengantar saja. Nanti kita bahas lebih lanjut di random continuous variable. Jadi kalau fungsinya tadi f dan dia itu adalah fungsi yang merepresentasikan density dari probabilitas tersebut, ya, maka probabilitas, ya, dari variabel x itu, ya, probabilitasnya itu ada, ya, nilainya ada di bawah kurva, ya, area under the curve AUC dari, ya, fungsi tersebut, ya. Fungsi itu kan, ya, makanya kemarin ada recap kalkulus, ya. Fungsi tersebut bisa kita visualisasikan, ya. Dan ini maksudnya area di bawah kurva itu berarti kita bisa membayangkan sebuah kurva, dan ini nilai probabilitas dari X itu ada di bawah kurva tersebut dalam range, ya, dalam range A dan B. Notasinya jadi seperti ini, ya, menggunakan integral dari fungsi f, ya, dari A hingga B. Kalau fungsi f itu, ya, nanti kita bahas lebih lanjut, ya, ini pengantar saja. Kalau fungsi f itu bentuknya seperti ini, ya. Nanti kita lihat, ya, kalau teman-teman sudah familiar dengan mungkin sudah pernah dengar dengan bell shape distribution atau normal atau Gaussian, ya, kira-kira seperti ini kan. Ya, mohon maaf ini kurang bagus gitu, ya. Tapi kira-kira kurvanya seperti ini. Ini adalah f. Kalau kita kalau kita plot, ini adalah f. Ya.
area under the curve itu di bawahnya sini. Ya, di bawah sini. Ini ya. Nah, kalau nilainya itu ada di bawah sini, ya, di bawah sini, ya, kita paling nyaman merepresentasikan ini. Ya, ini seperti menghitung luasnya ini ya. Menghitung luas ini seperti apa? Kalau menghitung luas bujur sangkar kan tinggal ini kali P lah, dapat luasnya di sini. Tapi kok seperti ini, seperti apa? Bagaimana menghitung luasnya? Bagaimana menghitung area di bawah? Area itu kan bisa luas ya. Luas di bawah kurva ini. Kita menggunakan integral. Ini kan dari A ke B kurvanya. Berarti kita bisa tulis integral ya dari fungsi f dari A ke B. Ya, ini notasi ini ya. Ini tadi maksudnya adalah menghitung area di bawah kurva ini. Kalau di sini ya di kasus yang ini ya, yang ini adalah P kali P. Area di dalam persegi ini, kalau ini adalah area di bawah kurva. Begitu. Oke, jadi ini kenapa notasinya seperti ini. Sebenarnya kita ingin menghitung luas di bawah ini. Oke, nanti kita lebih lanjut lagi di random continuous variable.